Memotong kuku dan memotong rambut bagi seorang perempuan yang sedang haid atau datang bulan, bagaimana hukumnya? Mari kita simak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Saudaraku seiman seagama, hidup dalam beragama Islam semua ada aturannya. Segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam Islam ada tata caranya. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat yang tidak diketahui tentang hukum memotong kuku dan memotong rambut. Biasanya perempuan itu kan pengen dandan ya, kuku dipotong, terus pengen ngerapin rambutnya juga dipotong, datang ke salon. Tapi dia itu dalam keadaan haid, dalam keadaan datang bulan, belum suci. Nah, di sini disebutkan memotong rambut sebelum mandi wajib. Nah, kan belum suci itu yang namanya datang bulan, belum suci. Kemudian hukumnya boleh atau tidak, atau membatalkan mandi wajibnya nanti. Nah, di sini kita harus memahami dan harus mencari tahu agar kita tidak salah paham. Saudaraku seiman seagama, sebenarnya tidak ada larangan dalam agama Islam yang mengharuskan menunda memotong kuku dan menggunting atau mencukur rambut atau menyisir rambut. Karena menyisir itu juga kan ada yang rontok ya. Tidak ada larangan secara detail baik di Al-Quran maupun hadis. Jadi tidak ada dalil khusus yang melarang memotong rambut atau kuku saat dalam keadaan junub. Junub sama, misalnya seorang perempuan dan seorang laki-laki, suami istri maksudnya. Nah, malamnya itu ya berhubungan, kemudian ya dia tidur bablas sampai siang. Dia itu kukunya lagi panjang pengen dipotong, rambutnya juga udah jabrik pengen dipotong, jenggotnya, kumisnya pengen dirapihin, nah terus pengen dipotong, padahal dia dalam keadaan hadas besar, junub, atau anak muda yang sedang puber, yaitu mimpi dengan perempuan, ya bahasa ininya singkatnya mimpi basah lah gitu. Nah, bagaimana hukumnya? Itu tadi, tidak ada larangan khusus dan dalil yang menjelaskan baik Al-Quran dan hadis bahwasanya memotong kuku itu membatalkan mandi wajibnya, tidak. Sebab Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kepada Aisyah radhiyallahu anha yang dalam keadaan haid. Siti Aisyah itu dalam keadaan datang bulan, mohon maaf, meskipun akan ada rambut, diperintahkan oleh Nabi untuk menyisirnya. Biasanya perempuan tuh kalau disisir itu rambutnya pasti ada yang rontok, itu pasti. Nah, Nabi memerintahkan kepada Aisyah, sedangkan Aisyah dalam keadaan datang bulan, tidak khawatir dengan rambut yang rontok, tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa diperbolehkan dan tidak mempengaruhi dengan mandi wajib tadi, atau mandi wajibnya tidak sah, enggak. Atau orang ya yang tidak paham, kemudian rambut yang dikumpulkan, yang rontoknya terus dipotong dalam keadaan haid, dalam keadaan junub ya, dalam keadaan hadas, terus kuku dipotong, dikumpulkan, terus dimandikan, disiram juga. Ini tidak benar. Dan ada juga omongan-omongan bahwasanya yang dipotong itu kuku atau rambut dalam keadaan hadas, nanti di akhirat dia itu akan menuntut, katanya begitu. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Nah, pada intinya
dalam keadaan haid, dalam keadaan hadas besar, itu boleh memotong kuku, boleh memotong rambut, dan boleh menyisir rambut. Termasuk makan. Makan juga boleh. Tapi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya memotong kuku dalam keadaan hadas besar itu makruh hukumnya. Jadi tidak disukai. Para ulama itu tidak suka yang seperti itu, berarti tidak baik, tidak dilakukan. Bukan berarti haram, ya. Kalau haram itu kan mutlak, berarti kalau dilanggar berarti kita dosa. Nah ini boleh, ya, boleh. Akan tetapi kalau seandainya makan, nah kalau makan ini ada yang menganjurkan, nah, membersihkan dulu, ya, membersihkan dulu itunya, ya. Kalau perempuan mungkin sarangnya, kalau laki-laki mungkin ya batangnya harus dibersihkan dulu. Walaupun tidak mandi besar. Nah setelah itu makan, boleh, boleh. Tidak haram, tidak, ya. Saudaraku seiman seagama, kesimpulannya memotong kuku dan mencukur rambut, kumis atau bulu ketek atau bulu-bulu yang lain yang ada di anggota badan kita dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan haid, itu boleh dan tidak haram. Tapi beberapa ulama ada yang mengatakan hukumnya makruh, ya, lebih baik ditinggalkan gitu, bukan berarti haram. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.